kita bakal mewawancarai UMKM Ramen Shinju. Hey, 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 lover, you don't have to be a star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kedatangan kami dari sekolah SMK Negeri 3 Balenda. Bapak ingin izin mewawancarai mengenai tugas UMKM, yaitu nanti yang akan pertanyaannya yang akan disebutkan oleh Caca. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Febri Tirma. Nama saya Nabila Artelia. Nama saya Nafiza. Nama saya Abdul Cahyani. Nama bapaknya? Nama saya Gilang Iqbal. Baik, mulai ya acara tanya jawabnya. Bagaimana awal mula perusahaan dibuat? Awal mula perusahaan ini dibuat mungkin di tahun 2015 ya. Di tahun 2015 kita mempunyai cabang, cuman kan gak apa-apa kata-kata ya? Iya, nggak formal juga. Jadi pertama kali buka kita di daerah Lembang. Daerah Lembang itu namanya Ramen Bajuri. Jadi Ramen Bajuri, Sensei, Sipu, Shinju sama Jian itu masih satu manajemen. Nah, jadi pertamanya kita buat di situ dulu di daerah Lembang. Terus beberapa tahun ke depan, 2 tahunan lah, kita buka lagi di daerah Lengkong Besar. Itu pusat semuanya gitu kan, dari semua cabang. Nah, yang buka dari sini mungkin di Sukamenak kita buka di tahun 2015, baru namanya Shinju. Pertama kali buka mungkin Shinju di Cicalengka. Kalau boleh tahu, Shinju itu diambil ada silsilahnya atau enggak? Kalau silsilah mungkin diambil dari kata Jepang. Diambil dari kata Jepang. Ya, Terus, kapan adanya perusahaan ini? Kan tadi sudah ya. Di mana saja cabang perusahaan ini? cabangnya mungkin kalau Shinju atau semuanya? Semuanya. Semuanya mungkin 32 outlet, adanya mungkin di Bogor sama di Bandung. Nah, kalau Shinju cuman 8 outlet, adanya di daerah Cicalengka, Sukamenak, Bojong Soang, TKI, Ketapang, Padalarang, Cimareme, sama satu lagi di Bogor, itu baru buka kalau Shinju. Iya. Selanjutnya, terinspirasi dari mana sehingga perusahaan ini dibuat? Kalau terinspirasi mungkin owner dulu pernah kerja ya, dulu di Ramen kalau nggak salah, nggak tahu saya atau AA gitu. Nah, terinspirasinya dari situ mungkin, setahu saya ya, ini Iya, setahu sama. saya mungkin terinspirasinya dari situ, jadi dikembangkannya juga sama anak-anaknya yang sekarang jadi manajemen, jadi direktur, terus jadi kepala direktur. Nah, itu diterusinnya kayak gitu. Mengapa Bapak memilih lokasi atau tempat ini untuk dijadikan titik lokasi? Kalau untuk memilih lokasi, kita ngambil emang lokasi yang strategis. Jadi lokasi strategis itu kita ngambil saingannya nggak terlalu rame. Terus mungkin kita kan kelasnya menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi kita ngambilnya mungkin di daerah yang mungkin kabupaten, kota juga, cuma beberapa outlet lah. Bisa terjangkau. Yang bisa terjangkau sama masyarakat menengah ke bawah lah. Kita ngambilnya dari situ. Selanjutnya, sebelumnya Bapak di perusahaan ini sebagai apa? Dulu atau sekarang? Waktu pas dulu sampai sekarang gitu. Pas dulu mungkin saya karyawan, Iya. cuman 2019 kalau nggak salah 2020 bukan di sini, di daerah Soreang, Ramen Bajuri Soreang. Oh iya, ada ya. 2023 ya awal baru ke sini, dikasih info ke sini. Berapa jumlah karyawan yang ada di sini? 10 orang. 10 orang. Apa saja tugas setiap karyawannya? Kalau tugas setiap karyawan mungkin beda-beda ya. Ada yang dari dapur, kasir, waiter, termasuk saya kepala outletnya, mungkin beda-beda tanggung jawab sama mungkin beda-beda kerjanya gitu kan. Selanjutnya, bagaimana cara karyawan menanggapi customer yang semaunya? Kalau masalah menanggapi customer semaunya, itu bisa dibilang gimana kita sebenarnya. Jadi maksudnya
customer bagaimana nggak komplain gitu kan. Kalau misalnya ada komplainan, misal dari segi rasa, asin kan, dari segi kuah atau mungkin dari topping segala macam, itu bagaimana karyawan menanggapinya dengan cara yang mungkin berbahasa sopan santun atau mungkin ya bisa dikasih tahu diganti lagi atau Diganti lagi ya. bagaimana. Ya. Selanjutnya, hal kecil apa yang biasanya dilakukan customer agar pelayan merasa puas? Dari customer ke pelayan. Customer ke pelayan ya. Dari customer ke pelayan mungkin kita, kalau kita mah nggak muluk-muluk minta tips ya. Nggak muluk-muluk minta tips sebenarnya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang emang puas dengan pelayanan kita. Iya. Jadi ada juga yang ngasih tip, tapi lebih ke bagus mah ngasih review ke Oh iya, review di sosial media sosial gitu ya. media gitu. Lebih bagus ke situ. Iya, diapresiasinya. Selanjutnya, bagaimana cara customer mengorder pesanan? Mengorder. Iya. Order kita ada dua pesanan, bisa di online, Iya. scan barcode, terus bisa manual juga pakai bil biasa. Tapi mungkin dulu mah lebih dari buku ya. Lebih dari Menu. buku. Iya. Nah sekarang kita kembangkan inovasi yang emang nggak ribet maksudnya. Cuman ada beberapa, terutama bukan ini ya, terutama tamu yang emang istilahnya udah berumur. Iya, betul. Jadi ada yang emang istilahnya bisa, ada yang juga nggak bisa juga Iya. gitu kan. Tergantung zaman sih sebenarnya, ngikut zaman. Tapi termasuknya Ramen Senju tuh gimana ya, bagus ya cara, maksudnya mulai dari orderannya mengikuti zaman, bisnis digitalnya ada gitu, termasuk kayak jurusan kita. Selanjutnya, apa menu paling best seller di tempat ini? Kalau menu paling dari ramen katsu, kalau dari yamin mungkin ada beef, sama dari udon juga mungkin ada beef juga. Kalau istilahnya di sini mah kan menu best seller emang semuanya kan ada di menu kan, ada yang di atasnya itu ada yang pakai topi, ada yang pakai bintang. Nah iya. itu kan ciri-ciri yang emang istilahnya banyak yang dipesen gitu kan. Ngerti, ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara pembayarannya kalau sudah memesan? Pembayarannya bisa 3 pembayaran, ada cash, debit, sama QRIS. Selanjutnya, apakah ada peraturan khusus di perusahaan ini? Kalau peraturan khusus ada, kita ngikutin sesuai SOP, mungkin dari cara pengerjaan, dari cara pelayanan tamu, kita ngikutin, lebih dijaga dari rasa sebenarnya. Ada tiga kualitas yang mungkin lebih kita jaga, yang terutama mah paling penting kita ngambilnya dari rasa, terus dari pelayanan juga, sama kebersihannya juga. Selanjutnya, apakah di tempat ini pernah ada ngadain acara semacam gift birthday atau semacamnya? Kalau gift birthday belum, cuma kalau ada yang ulang tahun suka dikasih musik aja. Oh, ya nggak apa-apa ya, sudah bagus. Iya. apa gitu. Kalau itu ada kayak khusus gak pembayaran untuk itu? Oh enggak. Jadi itu dikasih free. Jadi mungkin bisa request lah. Ada kan beberapa customer yang emang bilang, misal kita kasih lagu ulang tahun atau gimana kan, kasih surprise ke temennya. Iya. Nah bisa request Bisa kayak gitu. request. Terus dia bisa ditulisin. Dulu mah kan ada rice cut sucis apa atau apalah, itu bisa ditulisin Oh, pakai happy logo. birthday gitu. Iya. Tapi sekarang mah udah nggak ada kan, menunya tuh udah diganti lah. Jadi kita masuk ke zaman sebenarnya mah tiap tahun juga menu mah diganti gitu. Selanjutnya, apakah di hari-hari besar selalu ada event seperti promo atau lain-lainnya? Kalau promo kan sekarang 17 Agustus nih. Iya. Ada. Oh, ada. promo 17 Agustus yang bernama Agus. Oh, Agus. Apa tuh Agus? Kemarin juga kan ada promo juga, diskon buat pelajar. Ya. Oh, Ada diskon kemarin dari buat pelajar 10% ada. Terus kalau tahun baru kita ngadain juga promo. Di hari-hari besar mah adalah promo. Nanti di infonya juga di Instagram atau TikTok diikutin ya. ya. Buat kalian yang mau datang 17 Agustus ada promo, guys. Selanjutnya, kalau misalnya di hari weekday dan weekend bukanya jam berapa? Kita buka dari
dari weekday sampai weekend juga sama. Kita buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Sama ya, berarti gak ada bedanya. Selanjutnya apa visi dan misi dari perusahaan ini? Kalau visi kan cita-cita ya. Iya. Cita-cita mungkin lebih berkembang lagi sih, lebih eksis mungkin. Gak sampai kan kebanyakan UMKM ini kan termasuk UMKM kan. Iya. Kebanyakan kan kayak semisal ada yang emang lagi viral, nggak nyampe tahunan kan, nyampe berapa bulan, udah nggak ada lagi. Nah kita makanya antisipasi dari itu kita ngambilnya kualitas rasa lebih dijaga gitu. Selanjutnya apa ciri khas dari perusahaan ini? Nah kalau ciri khas yang tadi sudah kita bahas mungkin kita ngambilnya dari Dari rasa. rasa. Ya dari rasa kita tingkatkan, terus gak ketinggalan zaman juga. Maksudnya gak ketinggalan zaman, kita ngambil menu yang emang istilahnya ramen. Kebanyakan ramen kan di mall, pernah kan ya? Pernah? Ya, Iya. kan ngerasain emang khasnya kan Jepang semua kan. Iya. Nah kita ngambilnya dicampur sama rasa Nusantara. Yang cocok sama lidahnya Sama Indonesia lidah. gitu Nah, ya. itu. Betul. Keunggulan. Iya sih, benar setuju. Apa budaya kerja perusahaan? budaya Kerja perusahaan misalnya, contohnya kalau misalnya karyawannya sebelum masuk tuh ada Pembacaan doa Ya, gitu, briefing. ya. Semacam briefing ya. Iya, briefing. Segala macam ada cuman lebih ke kita ngambilnya briefing yang mungkin target-target di outlet, terus ada komplainan permasalahan di outlet atau segala macam lah, itu bisa dibriefingkan gitu. Tapi kalau masalah kerja sih sebenarnya kita ngambilnya dari kerja sama tim. Oh, iya. Ya jadi kan setiap satu orang kan beda-beda karakter ya, Betul. beda-beda sikap juga. Nah yang mungkin lebih tanggung jawabnya dari saya juga, gimana dari 10 orang ini bisa kerja sama juga, bisa memuaskan konsumen juga. Betul. Selanjutnya, apa faktor yang menjadi penghambat perusahaan? Kalau faktor yang menghambat dari perusahaan mah mungkin bisa dibilang dari saingan lah. Saingannya. Sekarang kan emang banyak juga kan emang ramen nggak sebanyak kayak Jigoku kan ya. Jigoku Iya. terus sekarang kan Sai, ramen A juga masih ada. Itu kan emang termasuk saingan ya. Iya. Cuman yang jadi penghambatnya mah mungkin lebih ke kitanya juga. Nah yang balik lagi kayak tadi, kalau kita rasanya dijaga, kualitas rasa dijaga ya, kebersihan kita dijaga, pelayanan kita bagus, ya mungkin nggak ada hambatan. Pasti Betul. bakal tetap eksis juga nyampe kapanpun ada. Betul. Malah nambah cabang lah. Betul, amin. Udah ada rencana sih Oh, rencana gimana tuh? di Bogor. Masya Allah, amin ya. Semoga lancar ya nanti itunya. Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produknya? Kalau memasarkan kita grand opening ya, grand opening mungkin lebih ke buy one get one atau enggak digratiskan 1000 porsi. Oh, Ada kan yang Sinju Katapang pernah ini kan? Iya, oh iya pernah Nah, tahu, ya, iya itu pernah. kan 1000 katsu ramen, tebasaki sama apalah niwatori itu kan gratis. Nah semacam kayak gitu dipasarkannya. Jadi biar tahu oh ini berarti di sini ada Sinju ramen buka lagi nih. Misalkan biasanya yang udah suka ke sini jadi kebagilah ke Katapang gitu. Ya kan dekat-dekat. Iya. Yang suka Menak, TKI sama Katapang kan dekat-dekat lah. Gitu. Betul. Jadinya kayak yang dekat Katapang pasti ke situ. Situ. Kan kalau yang tadi cara memasarkan secara offline. Nah, ini secara online-nya Secara bagaimana? online-nya mungkin kita ada bagian marketing, bagian apa sih namanya tuh Yang di bisnis digitalnya ya, bisnis promosinya. digitalnya ada, yang dipromosiinnya juga ada, itu yang model mungkin ya. Iya, Modelnya betul. yang disusun segala macem lah ada itu. Selanjutnya, metode apa yang dilakukan untuk memasarkan? Metode itu yang dibahas tadi ya, Iya. kayak offline sama online gitu kan. Iya, iya. Lebih ke offline sama online-nya juga mungkin. Oh iya, siap. Keunggulan perusahaan agar lebih terlihat unggul dari para pesaing. Keunggulan perusahaan agar lebih unggul dari perusahaan lain. Iya. Balik lagi sih Yang sebenarnya. tadi yang rasa. Rasa yang tadi sih sebenarnya. Iya, pertanyaannya mau Apakah di hari weekend dan weekday ada perbedaan pendapatan? Ada signifikan pendapatannya. Mungkin kalau dari weekday kita cuman sekitar 5 atau 4 lah. Itu weekday ya.
10 lebih kalau misal rame, tapi tergantung outletnya juga kan, tergantung outletnya teh. Kayak semisal Bajuri nih, soreang lah kita ambilnya, itu nyampe sekitar 20 lebih itu weekend yang di soreang. Nah kalau yang mungkin di daerah-daerah kita yang kayak Sukamenak TKI paling gede juga nyampe 10 ke atas lah. Selanjutnya, dalam satu hari bisa menghabiskan berapa porsi? Kalau porsi nggak dihitung ya, paling cuma mie mungkin. Oh iya, mie mie-nya berapa berapa kilo gitu ya. Iya, boleh. Nah kalau mie-nya mungkin kalau per hari dari weekday kita habis sekitar 10 apa 11 kilo lah. Kalau weekend kita nyampe 20 lebih, 20 kiloan lebih lah. Belum termasuk udon, belum termasuk sama nasinya juga. Selanjutnya, berapa omset per bulannya? Omset per bulan kita nyampe 150 lebih lah. 150 jutaan nyampe 150. Pas lebaran mah mungkin kita nyampe 200 lebih. 250-an ada. Kalau puasa juga sampai atas-atas ya. Iya, benar. Rame ya. Sini sih kalau misalnya Apalagi mungkin kalau misalnya puasa dipakai bukber gitu ya. Iya. Maksudnya kan kita sebagai pelajar nih. Maksudnya kayak kita tuh baru merintis gitu ya. Motivasi dari Bapak untuk kita sebagai pelajar agar bisa sukses seperti Bapak tuh gimana? Amin kalau sukses makan. Amin, udah sukses. Nah mungkin kalau motivasi harus banyak belajar sih sebenarnya. Jadi mungkin kita kan kalau dari sekolah cuma teori ya, Iya, nggak sama betul. praktek. Iya. Ya. Nah saya juga kan, maaf, saya cuma lulusan SMP. Wih, keren sebesar ini. Benar, saya kan emang dari kampung, Iya. dari Garut lah, saya asli dari Garut, dari Bangka juga, dari pantai saya bilang tahu. Oh, tahu. Saya orang situ asli. Emang dulu di sana apa namanya teh? Ya kayak semacam mau merubah nasib lah, merubah nasib. Motivasinya mungkin lebih ke banyak belajar. Jadi ilmu mah nggak berat dibawa. Betul. Ilmu nggak berat dibawa. Cuman setahu saya mungkin dari sekolah mah cuma teori, nggak banyak praktiknya gitu. Iya, paling Tapi beberapa. pengalaman sih yang lebih ngebuktiin mah gitu. Ya tetap semangat aja. Kan nggak tahu lah misalkan kakak-kakaknya mungkin ada yang jadi bidan, ada yang jadi guru, ada yang jadi apalah nggak tahu kan ya. Saya juga mungkin nggak tahu, mungkin kedepannya jadi apa, bisa jadi presiden kan nggak tahu. Amin. Dicoblos nomor 1. Indonesia emas. Ya kayak gitulah motivasinya dari saya mungkin lebih banyak belajar aja. Terus kejarlah cita-cita yang emang istilahnya jangan dulu nikah sih sebenarnya. Iya ya, betul. Fokus dulu ke karir. Sebenarnya kalau misalkan ada yang ekonominya lebih mah kata saya ya, Iya. kata saya lebih ke apa namanya teh sekolah tinggi lah. Kayak kuliah gitu kan. Iya. Emang istilahnya kata saya juga tadi cuma teori, cuman zaman sekarang penting sih sebenarnya. Penting. Udah aja ya, cukup. Iya. Siap. Ya, santai. Maaf kalau misalnya dari kita banyak kekurangan dan kesalahannya.